Hai, welcome back with Teacher Mary. Kita kembali belajar lagi di pembelajaran online pada les kedua ini ya nak ya. Teacher harap kalian di sana tetap sehat, tetap semangat belajar dan mengikuti pembelajaran online sampai selesai ya. Pada hari ini kita sudah memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Ya nak, indikator pembelajaran kita hari ini adalah memahami isi dongeng katak dan kura-kura. Tujuan pembelajarannya dengan memperhatikan video pembelajaran, siswa mampu memahami isi dongeng katak dan kura-kura dengan benar. Bagian yang pertama kita akan mengetahui apakah yang dimaksud dengan dongeng. Dongeng adalah bentuk cerita tentang suatu kejadian yang tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata atau disebut fiksi. Nah, bagian yang kedua, jenis-jenis dongeng. Ya nak, ada beberapa jenis dongeng, yaitu yang pertama ada dongeng fabel. Dongeng fabel adalah dongeng yang bercerita tentang hewan. Contohnya dongeng kancil dan buaya, dongeng katak dan kura-kura. Nah, ada lagi dongeng sage. Ya nak, dongeng sage adalah dongeng yang bercerita tentang kepahlawanan. Contohnya kisah Jaka Tingkir, Ramayana. Selanjutnya ada dongeng legenda. Dongeng legenda adalah dongeng yang bercerita tentang kejadian alam atau suatu tempat. Contohnya legenda Danau Toba dan legenda Tangkuban Perahu. Nah, anak-anak teacher, hari ini teacher akan bercerita tentang dongeng katak dan kura-kura. Ya nak? Nah, dongeng katak dan kura-kura ini termasuk salah satu jenis dongeng apa? Ayo. Apakah itu dongeng fabel, dongeng sage, atau dongeng legenda? Iya, jadi dongeng katak dan kura-kura ini termasuk dongeng fabel. Karena apa anak teacher? Karena dongeng tersebut menceritakan tentang tokoh. Dalam cerita tersebut adalah tokohnya tentang hewan. Ya nak? Nah, anak-anak teacher akan bercerita tentang dongeng katak dan kura-kura. Silahkan disimak baik-baik ya nak. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seekor katak yang berteman akrab dengan kura-kura. Di mana ada katak, di situ pasti ada kura-kura. Pada siang itu, waktu pulang, katak dan kura-kura akan main ke rumah Puyuh. Sebelumnya mereka bertanya kepada Puyuh, "Puyuh, rumah kamu sebelah mana sih? Boleh aku dan kura-kura main ke sana?" "Rumahku tidak jauh dari sini kok. Boleh saja kalau mau main. Nanti aku berikan denahnya. Hari ini aku langsung ke rumah nenek dulu." Puyuh pun memberi denah rumahnya kepada katak. Puyuh berpesan kepada katak bila ingin main lebih baik sore hari saja, saat Puyuh pulang dari rumah neneknya. Katak menghampiri kura-kura dan memberitahu denah rumah Puyuh. "Kura, ini denah rumah Puyuh. Nanti sore kita main ke sana ya. Soalnya Puyuh nanti pulang langsung ke rumah neneknya dulu." "Iya katak, tetapi nanti jangan sampai pulang malam ya. Soalnya kan kita harus belajar." Waktu sudah menjelang sore hari, katak dan kura-kura siap-siap berangkat ke rumah Puyuh. Mereka berjalan kaki. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan melihat denah.
Apa benar ini jalannya, Katak? Iya, benar. Aku yakin ini jalannya karena sesuai dengan denah ini. Diteliti dulu, Katak. Itu arahnya benar apa salah? Kamu nurut saja, kura-kura. Jangan banyak bertanya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba arah yang mereka tuju salah. Mereka sampai di tepi sungai. Katak kaget sekali. Kok sampai sungai ya? Ini di denah, padahal kita harus melewati pasar. Dari tadi kita tidak melewati pasar loh, Katak. Kita balik saja, Kura. Aku takut kita nanti malah tersesat. Akhirnya mereka pun berbalik arah. Mereka kembali ke tempat semula. Katak mengira kalau puyuh memberi denah yang salah. Kita pasti dikerjain puyuh nih, Kura. Jangan berburuk sangka dulu, Katak. Mungkin kamu yang tidak paham membaca denah itu. Lebih 1 jam kita berjalan, namun tetap tidak menemukan rumah puyuh. Coba aku lihat denahnya, Katak. Kura-kura melihat denah itu dan memastikan arah rumah puyuh. Seperti ada kejanggalan. Tanpa banyak bicara, kura-kura langsung ajak Katak berjalan. Kali ini kura-kura yang menunjukkan arah denah itu. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah puyuh. Katak yang sebelumnya sok tahu, kini diam. Ia malu karena kelakuannya yang sok tahu itu. Ketemu juga kan rumahnya puyuh, Katak? Kok bisa ya? Padahal tadi aku sudah membaca denah itu dengan teliti loh. Kamu kurang teliti, Katak. Kamu salah menentukan arah di denah ini. Masa sih? Coba aku lihat. Hehe, benar juga. Ternyata aku yang salah. Pantas kita tadi putar-putar tidak ketemu. Akhirnya, Katak minta maaf kepada kura-kura. Kura-kura sebagai teman memaafkannya. Ia minta kepada Katak agar tidak mengulanginya lagi. Mereka masuk ke rumah puyuh. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 27 bagian ayo menulis nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku paket. Selamat mengerjakan. Good luck. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for your attention. See you and God bless you, my student.